pagi, rumahnya itu selalu dibawanya. Ingin tahu cerita Keong anak-anakku sayang? Iya, jangan kemana-mana. Duduk yang manis. Kita akan mendengarkan cerita dengan judul Keong yang serakah. Pada suatu hari, Keong itu tampak sedih. Keong tampak tidak bahagia dengan rumahnya yang sudah selama ini melindunginya. Ketika dia sedang malam itu, tiba-tiba begitu lewat. Apa kabar, Keong? Baik, Jakarta. Ketika Bekosok begitu sudah meninggalkan Keong, Keong baru sadar. Tidak sabar dengan keinginannya, Keong mencari dan memberitahukan kepada teman-temannya. Dan apa yang terjadi anak-anakku sayang? Keong, kamu mau mengganti rumahmu dengan rumah bekecot. Bukannya lagi kelihatannya besaran. Kata-kata kepada Keong. Iya, Keong. Bukannya lagi kamu kelihatan lucu. Kamu pasti iri ya kalau aku mengganti rumah baruku dengan rumah bekecot. Ini saja, aku tak peduli dengan kepianku. Rupanya anakku sayang, Keong tidak mau mendengarkan nasihat teman-teman. Dia meninggalkan teman-temannya. Dia mulai mencari akal bagaimana mencari rumah bekecot yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Sifat sombong dan serakah yang dimiliki oleh Keong itu membuat dia tidak menyerah. Dia terus berusaha untuk mencari rumah bekecot yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Tak lama kemudian, tiba-tiba si Keong meloncat dan berteriak, ternyata Keong sudah menemukan rumah bekecot yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Itu Keong pun berusaha untuk melepaskan rumahnya. Dia berdoa mendekati rumah bekecot itu dan berusaha untuk memakainya. Apa yang terjadi anak-anakku sayang? Rumah itu kebesaran tidak buat Keong. Rumah itu kebesaran tidak buat Keong. Betul sayang. Ternyata rumah bekecot itu terlalu besar buat tubuh Keong yang terlalu kecil. Tapi apa yang terjadi? Karena Keong sudah sombong dan serakah, dia tetap memaksakan diri memakai rumah bekecot. Dia berjalan berkali-kali. Rumah bekecot ini berat ya. Tapi Keong itu tetap memaksakan memakai rumah bekecot. Coba bayangkan anak-anakku sayang, kalau kalian memakai baju ayah sama ibumu, kedodoran tidak? Kedodoran tidak? Kebesaran, kenapa? Badannya
Di luar dugaan Kiong itu, ternyata mencari rumah kura-kura itu jauh lebih sulit dibandingkan mencari rumah begitu. Tetapi karena sifat sombong dan serakahnya yang ada pada diri Kiong itu, dia tidak mau berhenti mencari rumah kura-kura yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Beberapa hari kemudian, ketika Kiong sudah mulai sampai, tiba-tiba sekali lagi Kiong melompat ke jalanan dan berteriak bersorak gembira. Sombong anak-anakku sayang. Kiong itu melepaskan rumah sekitar itu, dia berlari mendekati rumah kura-kura yang sudah ditinggalkan pemiliknya dalam keadaan terbentang. Akhirnya aku menemukan rumah kura-kura ini. Aku balik. Kok berat ya teman-teman? Mungkin di sini. Kok berat ya teman-teman? Dari sana ya. Berat juga ternyata rumah kura-kura itu. Saking asiknya membalikan rumah kura-kura, dia tidak menyadari kalau ada sepasang mata musang yang siap menyerangnya. Tiba-tiba, kamu mau kemana? Aku ingin sekali memakan tubuh yang lezat itu. Jangan, Susan. Tubuhku ini rasanya pahit seperti obat. Kamu bohong. Tubuh masih lezat dan enak. Aku ingin menyantapnya. Dan Kiong ketakutan anak-anak saya. Dia sembunyi di belakang rumah kura-kura itu, dikejar sama musang. Kemana kau, Kiong? Pada saat musang mau mengejar Kiong itu, tidak sengaja kaki musang itu menginjak rumah kura-kura. Apa akibatnya? Rumah kura-kura itu terbalik dan menimpa tubuh si musang. Tidak bisa bergerak. Tolong, anakku, tidak bisa bergerak. Kata musang dan Kiong pintar. Dia langsung berlari menjauh dari musang itu dan dia berkata, ternyata rumah kura-kura itu berat ya. Musang itu lebih lama tidak bisa bergerak. Aku yang kecil mungkin aku gak mau punya rumah kura-kura itu. Akhirnya Kiong pun sadar akan anak-anak saya. Begitu setelah itu Kiong mencari kembali rumahnya dan dengan bangga dia memakai rumahnya sendiri. Anak-anak sayang, siapa yang suka pakai menjahit rambut keriting? Siapa yang sedih kalau kulitnya hitam? Tidak. Siapa yang sedih kalau badannya gendut? Tidak usah sedih, karena apa? Semua itu yang menciptakan Allah. Kita harus mensyukuri apa yang sudah diciptakan Allah. Oke, itu punya cerita dari buku. Lain kali kita berjumpa dengan cerita yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, rumah mana ada